Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena oleh kasih dan penyertaan-Nya kita kembali dipertemukan di penghujung bulan ini. Ya, sebulan telah kita lalui dengan berbagai cerita. Ada sukacita yang menguatkan, ada juga pasti pergumulan yang mengajar kita untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Maka karena itu jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini kami mengajak kita untuk tenang sejenak, kita masuk dalam keheningan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan keteduhan dan damai sejahtera dari-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan yang telah kami lalui, baik dalam setiap langkah, dalam setiap suka dan duka, dan dalam setiap apapun yang kami alami. Engkau setia menemani kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pikiran dan perasaan kami ke dalam tangan-Mu. Tenangkan hati kami, kuatkan jiwa kami, dan bukalah telinga serta hati kami agar siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah waktu sapaan teduh ini menjadi saat perjumpaan yang pribadi dengan-Mu, yang memulihkan, meneguhkan, dan memperbaharui iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kitab Mazmur 146 ayat 5 yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 146 ayat 5, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian yang menjadi sapaan teduh kita. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita menyadari bahwa dunia ini begitu pandai menjanjikan rasa aman bagi kita? Tapi pada kenyataannya itu tidak menjadi hal yang pasti dalam kehidupan kita. Ya, kita kerap sekali menggantungkan harapan pada hal-hal yang kelihatan kuat secara dunia, seperti keuangan yang stabil, relasi yang berpengaruh, lalu juga kesehatan tubuh. Namun pengalaman jelas mengajarkan kepada kita bahwa semua itu bisa berubah. Uang dapat habis, hubungan dapat renggang, dan tubuh kita ini pun jemaat yang terkasih tidak selamanya kuat. Dan kitab Mazmur 146 nanti kalau kita baca di ayat 3 mengawali renungan kita ini dengan satu peringatan yang tegas. Firman Tuhan berkata, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi pertolongan." Pemazmur mengingatkan kita bahwa manusia sekuat apapun itu kelihatannya, sehebat apapun dia, memiliki keterbatasan. Berarti mengandalkan manusia sepenuhnya itu ibarat kita membangun rumah di atas pasir atau sama seperti membangun harapan di atas dasar yang rapuh. Namun jemaat terkasih, pemazmur tidak berhenti pada hanya peringatan saja, tapi melalui ayat 5 yang kita baca tadi, ia mengarahkan kita pada sumber pengharapan yang sejati. Sebuah jalan menuju kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan dunia yang mudah berubah. Mazmur 146 ayat 5 tadi berkata kepada kita, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub, yang harapannya pada Allahnya." Ya, kalau kita perhatikan nats ini, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada kita yang bertanya,
Mengapa pemazmur menyebut di sini Allah Yakub? Ya, mengapa bukan Allah Abraham yang taat atau Allah Daud yang gagah berani? Adapun yang menjadi pesan kepada kita Bapak Ibu melalui nats ini, pertama adalah mau dijelaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allah bagi orang yang sukses dan berhasil. Dia juga adalah Allah bagi orang yang gagal. Kita tahu Yakub, dia pernah menipu. Dia juga seorang pelarian, banyak sekali kecacatan karakter dalam dirinya. Namun Allah kita tidak pernah membuangnya. Dengan menyebut Allah Yakub, pemazmur di sini mau berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah penolong bagi mereka yang tidak sempurna. Bagi kita ya yang sering melakukan kesalahan ataupun sering mengalami kegagalan. Itu pesan yang pertama. Lalu yang kedua, diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan adalah penolong yang aktif. Kata penolong di sini bukan sekedar asisten yang datang saat dipanggil, tapi dalam bahasa aslinya ini merujuk pada bantuan yang esensial, sama seperti ada air bagi orang yang sedang kehausan. Lalu pesan yang ketiga, diingatkan kepada kita bahwa bersama Tuhan ada harapan yang pasti. Harapan di dalam Tuhan bukan berarti semoga saja terjadi, bukan. Melainkan sebuah keyakinan yang tenang karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Dan kami memberikan satu contoh nyata dalam kehidupan ini tentang bagaimana dia adalah penolong dan sumber pengharapan kita. Yaitu dari tokoh yang bernama Nick Vujicic. Kami rasa kita semua tahu ya, dia lahir tanpa lengan dan kaki ataupun pokomelia. Secara logika manusia, Nick tidak punya alasan untuk berbahagia. Dan di usia 10 tahun, ia pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya di bak mandi karena merasa tidak punya harapan. Namun titik balik Nick terjadi ketika ia menyadari bahwa penolongnya bukanlah anggota tubuh yang lengkap, melainkan Allah Yakub seperti yang Tuhan firmankan. Nick pernah berkata, "Saya tidak butuh lengan dan kaki, saya butuh damai sejahtera Allah, saya butuh tujuan hidup." Ya, Nick berhenti berharap pada keajaiban fisik sebagai syarat kebahagiaan dan mulai menaruh pengharapannya pada pribadi Tuhan. Dan hasilnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ia menjadi salah satu motivator paling berpengaruh di dunia. Ia menemukan bahwa kebahagiaan yang dimaksud dalam Mazmur 146 ayat 5 bukanlah absennya masalah, melainkan hadirnya Tuhan di tengah masalah. Ya, jika Allah sanggup menolong Yakub yang pincang secara karakter, dia juga sanggup memakai Nick yang pincang secara fisik, maka percayalah jemaat yang terkasih, dia sanggup menolong kita dalam segala kondisi kehidupan kita. Karena itu, jika saat ini di antara kita ada yang sedang merasa cemas dalam menjalani kehidupan, takut akan masa depan, ingatlah 3 hal ini. Pertama, alihkan pandangan kita. Berhentilah menatap badai, mulailah menatap Sang Pengendali badai. Yang kedua, akuilah kelemahan kita. Seperti Yakub, jangan malu mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Kekuatan kita justru sempurna saat kita bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam ucapan syukur. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Karena itu jemaat yang terkasih, tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah Yakub, Allah yang setia meski kami sering tidak setia. Kami selalu menaruh seluruh harapan kami hanya kepadamu. Selalulah jadi penolong dalam setiap langkah kami. Dan Tuhan, saat ini kami mengangkatkan syafaat kami untuk GBKP Runggun Sukabumi. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan, baik pendeta, vikaris, pertua diaken, guru KAKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan serta seluruh jemaat Tuhan. Berikanlah hikmat, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam melayani, agar segala pelayanan yang dilakukan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Teguhkan iman setiap anggota jemaat di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Jadikan GBKP Runggun Sukabumi sebagai persekutuan yang saling mengasihi, saling menguatkan, dan menjadi terang serta garam bagi lingkungan sekitar.
Dan kiranya jemaat saat ini juga yang sedang mengalami pergumulan, yang Engkau tahu apa yang sedang mereka alami saat ini Tuhan, baik karena sakit penyakit, kesulitan ekonomi, pergumulan rumah tangga, dan beban hidup yang dipikul. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kesembuhan, jalan keluar, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan GBKP Runggun Sukabumi hanya ke dalam pengasihan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang sedang mengikuti sapaan teduh ini. Kiranya kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan keberhasilan melingkupi sepanjang menjalankan aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Engkau Yesus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.